Halo teman-teman, kembali lagi di video saya kali ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 14 yang berjudul Lab Setup. Nah, dalam bab 14 ini terdapat 8 materi yang akan kita pelajari ya teman-teman. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, di sini adalah topologi yang kita akan gunakan ya teman-teman. Jadi, di sini ada sebuah host OS. Host OS ini adalah laptop kita ya teman-teman. Lalu host OS ini akan terhubung ke router Debian, yang mana router Debian ini menggunakan Debian server ya teman-teman, yang akan kita setup nantinya di VirtualBox. Lalu router Debian akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop ya teman-teman. Lalu router Debian ini dia juga akan terhubung dengan internal network, yang mana internal network ini terdapat dua server ya teman-teman, yaitu server Debian dan server Ubuntu, yang mana kedua ini berbasis dengan Ubuntu server dan Ubuntu server. Pada pembahasan yang kedua, yaitu kita akan menginstal Debian server ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menginstal router Debian servernya ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita langsung saja ke VirtualBox-nya. Pilih new, lalu kita masukkan nama, yaitu di sini saya kasih nama seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini type-nya Linux, lalu versionnya 64 bit. Next, lalu kita next. Di sini kita menggunakan 20 GB ya teman-teman. Kita next, lalu kita finish. Oke, seperti ini sudah ada. Lalu kita start. Oke, di sini kita akan masukkan file ISO-nya ya teman-teman. Kita pilih yang older. Lalu mount and retrieve, pilih install ya teman-teman. Kita akan menggunakan yang CLI, yaitu teks saja. Oke, kita enter. Lalu di sini kita akan menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Ini lalu kita enter kawasannya atau lokasi, kita pilih yang Indonesia ya teman-teman. Kita enter lagi. Lalu di sini kita pilih yang Inggris Amerika. Oke, lalu di sini kita akan masukkan nama hostnya ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Lalu nama domainnya kita alpha, lalu enter. Lalu kita masukkan sandi root ya teman-teman. Lalu kita enter. Lalu masukkan lagi. Lengkap. Di sini saya masukkan lalu nama akun saya. Kita sandi lagi. Lalu di sini zona waktunya kita pilih yang WIB ya teman-teman, karena saya berada di Jawa Tengah. Lalu di sini kita pilih yang terpandu gunakan seluruh harddisk ya teman-teman. Enter. Lalu di sini kita pilih yang semua berkas di satu partisi. Enter saja. Lalu di sini kita pilih iya ya teman-teman. Ini kita pilih tidak saja ya teman-teman, kita enter. Lalu di sini juga kita tidak. Nah, lalu di sini juga kita tidak saja. Lalu di sini yang Debian desktopnya kita hilangkan ya teman-teman. Lalu yang di bawahnya juga hilangkan. Di sini kita pilih yang perkakas sistem standar saja. Kita enter. Lalu di sini kita pilih iya ya teman-teman. Kita enter saja. Kita pilih yang opsi yang kedua, yang ini ya, yang /dev/sda. Lanjutkan. Oke, kita tunggu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, cara instalasi Debian server berbasis CLI. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu install Ubuntu desktop. Ini teman-teman bisa menginstal file ISO Ubuntu desktopnya ya teman-teman. Kita ke browser terlebih dahulu. Kita ketik saja. Lalu kita pilih yang awal ini, yang download Ubuntu desktop ya. Lalu teman-teman bisa klik yang hijau ini, yang download.
yang versi 24.04.1 LTS ya. Nanti di sini otomatis akan terinstall. Tapi di sini saya tidak akan menginstalnya karena sebelumnya saya sudah mempunyai file ISO-nya. Jika teman-teman sudah mendownload file ISO-nya, kita masuk saja ke VirtualBox-nya, lalu ke Tools, lalu kita klik New, beri nama Ubuntu Desktop ya teman-teman. Lalu tipenya itu Linux dan versionnya yaitu Ubuntu 64-bit ya. Lalu kita next saja, next, lalu finish. Dan seperti ini. Kalau sudah, kita start saja. Lalu di sini kita masukkan file ISO-nya ya teman-teman. Kita pilih yang order. Lalu di sini kita open. Oke, jika sudah, kita mount and retribute. Oke, lalu di sini kita pilih yang install Ubuntu ya teman-teman. Di sini keyboardnya kita pilih yang English ya teman-teman. Continue. Lalu di sini kita pilih yang normal installation ya. Oke, lalu kita continue saja. Lalu di sini kita pilih yang opsi pertama yaitu erase this and install Ubuntu. Install now. Continue. Nah, lalu di sini kita akan menentukan keberadaan kita ya teman-teman. Ini kita pilih yang Jakarta saja ya teman-teman. Continue. Lalu di sini kita masukkan namanya ya teman-teman. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu di sini yang require my password to login ini kita harus di checklist ya teman-teman. Lalu kita continue. Oke, di sini kita tunggu sampai selesai ya. Ini tampilannya seperti ini, kita restart now saja. Oke, pada pembahasan selanjutnya yaitu install Ubuntu server. Nah, sebelumnya kita sudah menginstal Ubuntu Desktop sebagai kliennya ya teman-teman, Debian Server sebagai routernya. Nah, nantinya Debian Server sebagai server ini, itu kita tidak perlu menginstal ulang untuk membuat Debian Server. Namun, kita akan mengcloning pada video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menginstal Ubuntu servernya. Nah, di sini saya sudah menginstalnya ya teman-teman. Kalian bisa cek saja video saya sebelumnya ya. Ini kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu cloning Debian ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah pernah menjelaskan tentang cloning ya teman-teman. Cloning itu kata lain dari duplikat yang mana ini digunakan agar kita tidak perlu menginstal Debian kembali. Jadi kita cukup mengcloning atau menduplikat sebuah VM saja ya. Oke, di sini kita sudah membuka VirtualBox-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita mempunyai 3 VM yaitu Ubuntu Desktop, lalu router Debian Server dan Ubuntu Server. Nah, jadi di sini kita akan mengcloningnya ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita pada router Debian Server kita klik kanan, lalu kita pilih yang clone, lalu kita ganti namanya ini, lalu kita next saja. Kita finish saja. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nah, jadi di sini sudah ada hasil cloningan dari router Debian servernya ya teman-teman. Ini kita lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu snapshot VM. Jadi di sini snapshot itu digunakan untuk menandakan status pada VM kita yang sekarang. Oke, kita coba snapshot. Ini pada router Debian server, kita klik lalu kita pencet lalu kita klik saja yang garis 3 ini ya teman-teman. Di sini kita snapshot, kita klik yang tag ya teman-teman. Lalu di sini namanya kita ubah menjadi default. Lalu kita oke. Begitu juga dengan yang Ubuntu Desktop dan Ubuntu servernya ya teman-teman. Lalu kita tag. Lalu pada yang server Debian server ini kita juga seperti tadi ya teman-teman, tag. Lalu kita oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara snapshot virtual machine. Jadi kita akan masuk pada pembahasan satu topologi. Nah, jadi topologinya seperti ini ya teman-teman, yang mana terdapat host OS dan host OS ini akan terhubung ke router Debian server. Lalu router Debian server ini akan terhubung ke internal network, yang mana internal network terdapat Debian server dan Ubuntu server. Lalu router Debian server ini akan terhubung juga ke klien Ubuntu atau Ubuntu Desktop ya. Nah, di sini ada adapter 1, adapter 2, dan adapter 3.
Nah, jadi adapter itu adalah fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk menghubungkan antara virtual mesin. Jadi router Debian akan terhubung ke host OS menggunakan adapter 1 dan router Debian akan terhubung ke internal network menggunakan adapter 2. Lalu router Debian juga akan terhubung ke klien Ubuntu yang menggunakan adapter 3. Di sini kita buka saja VirtualBox-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi adapter. Kita pada router Debian server kita klik, lalu kita pilih yang setting, lalu network. Nah, lalu untuk adapter 1 itu saya hubungkan ke host OS. Jadi kita menggunakan host only adapter ya teman-teman. Menggunakan interface yaitu VirtualBox host only adapter. Lalu pada adapter 2 itu kita checklist yang enable network adapternya ya teman-teman. Lalu kita menggunakan internal network. Lalu di sini kita akan berikan nama interface-nya. Kita kasih seperti ini. Lalu pada adapter ketiga kita checklist dulu enable network adapternya. Lalu di sini kita gunakan yang internal network. Lalu namanya kita akan gunakan. Lalu di sini kita oke saja. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi Ubuntu desktop-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita setting network. Lalu pada adapter 1 kita checklist, jangan lupa kita checklist ya teman-teman. Lalu kita gunakan yang internal network. Seperti ini. Lalu interface-nya. Nah, mengapa klien network? Karena router Debian kita terhubung ke Ubuntu desktop menggunakan interface klien network. Lalu pada Ubuntu server kita setting pada adapter 1 kita akan menggunakan internal network. Lalu interface-nya kita gunakan yang server network seperti ini. Lalu kita oke saja. Lalu di server Debian server ini juga kita seperti tadi, kita setting, lalu network, lalu pada adapter 1 kita menggunakan internal network, kita akan menggunakan server network seperti ini. Lalu kita oke. Nah, jadi seperti itu saja tentang setup topologi. Masuk pada pembahasan terakhir yaitu konfigurasi RAM virtual machine. Nah, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi RAM pada virtual machine. Karena virtual machine ini akan berjalan secara bersamaan. Oke, kita coba konfigurasi pada router Debian servernya. Ini kita setting saja. Lalu kita klik sistem. Lalu base memory-nya kita ganti menjadi 512. Lalu pastikan prosesornya itu 1 ya teman-teman. Oke, kita oke saja. Lalu pada Ubuntu desktop seperti tadi ya teman-teman, kita setting. Lalu sistem seperti ini, lalu kita oke. Lalu pada Ubuntu server kita juga setting. Ini kita oke. Pada server Debian server kita juga sama, kita setting. Lalu prosesornya yaitu 1, lalu kita oke. Nah, jadi seperti itu cara mengkonfigurasi RAM virtual machine ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan bab 14 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.